Oke, kita pasang dulu perlengkapan recording yang sederhana ini. Cek. Oke. Hai kawan-kawan penyuka kegiatan traveling, kembali lagi bersama saya Jack. Nama saya Jaka ya. Biasa kawan-kawan memanggil saya dengan panggilan Jack. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai handuk microfiber. Tapi asiknya kita kasih warna sedikit di video ini. Dan kita kasih musik. Oke, agak kebesaran musiknya. Kita kecilkan dikit biar sesuai. Oke. Hai kawan-kawan, baiklah pada video kali ini saya akan membahas mengenai handuk microfiber. Handuknya para traveler. Oke, udah kayak iklan aja ya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai handuk microfiber. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan mengenai handuk microfiber, bagaimana nih kawan-kawan dengan PPKM sekarang ini? Apakah kawan-kawan penyuka kegiatan traveling masih melanjutkan kegiatan travelingnya selama PPKM ini, atau menunggu kondisinya sudah mulai membaik dan baru melakukan kegiatan traveling? Tapi saya doakan aja semoga pandemi ini cepat mereda, cepat selesai, dan bagi kawan-kawan yang dalam keadaan sakit cepat diangkat sakitnya, dan kawan-kawan yang masih sehat terus jaga kesehatannya. Sekarang ini kegiatan outdoor semakin mengalami perkembangan sampai ke perlengkapan untuk bersih-bersih atau untuk mandi pun di dalam dunia kegiatan outdoor ini itu semakin mengalami perkembangan. Tentunya salah satu perkembangan dunia outdoor yang akan saya bahas di sini handuk microfiber ini. Handuk microfiber ini bisa dikatakan ke dalam perlengkapan ultralight, di mana handuk-handuk microfiber ini dia ringkas, ringan, dan mudah kering. Mengapa bisa dikatakan ultralight? Karena handuk ini ketika kita packing ya, itu tidak membutuhkan space yang besar. Misalkan kawan-kawan pergi traveling atau berkegiatan pindah-pindah kota, itu apalagi di masa PPKN atau masa corona yang sekarang ini, kawan-kawan bisa menggunakan alternatifnya itu handuk microfiber ini. Karena ketika packing nih, misalkan kita menggunakan handuk di rumah, handuk-handuk konvensional lah itu kan besar, apalagi kita hanya menggunakan day pack ketika berpergian. Tentunya untuk meminimalisir space, handuk ini bisa menjadi pilihan, handuk microfiber ini bisa menjadi pilihan. Jadi ketika packing itu dengan space handuk biasa yang besar, itu bisa kita ganti dengan handuk microfiber ini. Handuk ini juga kelebihannya mudah kering. Karena handuk ini mudah kering, jadi tidak perlu menjemurnya itu terlalu lama, atau kita misalnya basah menjemurnya terlalu lama. Hanya diangin-anginkan saja, handuk ini bisa dikatakan cepat kering. Terkadang misalnya di rumah nih ya, di rumah handuk biasa saya atau handuk rumahan seperti handuk kawan-kawan juga, itu handuk yang bisa dikatakan handuk yang tebal dan besar. Itu kalau lagi kotor saya juga menggunakan handuk microfiber ini sebagai pengganti. Handuk microfiber yang saya punya ini brandnya kalau nggak salah, saya lihat dulu ya, Nabaji. Gimana nih? Nabaji atau Nabeji. Handuk ini saya beli di Decathlon Indonesia karena penasaran dengan handuk microfiber, dan kebetulan Decathlon kemarin ada diskon, dan saya lihat ya ada beberapa kategori handuk yang murah. Ini termasuk handuk microfiber yang murah di Decathlon Indonesia. Misalkan kawan-kawan ingin mengecek handuk ini di Decathlon Indonesia, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Karena tipe handuk di Decathlon itu banyak. Nanti kawan-kawan bisa search sendiri lah dari link yang saya kasih. Tapi kalau untuk handuk yang saya pakai ini adalah handuk yang bisa dikatakan handuk yang paling murah di Decathlon Indonesia. Harganya itu hanya 44.000.
Jadi kebetulan harganya murah, saya ambil 2 karena penasaran aja ya dengan handuk microfiber dengan harga yang menurut saya sangat terjangkau. Untuk penggunaan handuk microfiber ini, kawan-kawan tidak perlu menggosokkan gitu ya, seperti handuk biasa. Cukup diusap-usap gini. Itu bahan microfiber ini mudah meresap. Bisa dikatakan kalau kawan-kawan ada kanebo ya, itu hampir sama seperti ini. Cuman ini bahannya lebih tipis. Karena bahan-bahan handuk microfiber itu berbeda-beda, tergantung harga dan tergantung kualitas juga. Handuk ini sudah saya bawa berpergian ke beberapa tempat ya, seperti air terjun dan juga waktu liburan ke pulau. Dan sudah dicuci beberapa kali, tapi sejauh ini handuk ini belum mengalami kerusakan ya. Handuk ini juga memiliki berbagai ukuran, mulai dari yang kecil, yang medium, dan yang besar ya. Ini yang saya ambil ini adalah ukuran yang kecil, yang paling kecil, ukuran S. Tapi biasanya produsen-produsen outdoor tuh menyediakan ukuran yang kecil, yang sedang, dan besar. Untuk handuk microfiber ini, produsen-produsen outdoor lokal sudah banyak mengeluarkan tipe-tipe handuk microfiber. Kawan-kawan bisa cek sendiri ya di marketplace yang biasa kawan-kawan gunakan, itu biasanya tuh ada tuh. Dan biasanya ketika kita membeli handuk microfiber ini, itu ada pouch kecil untuk membungkus handuk microfiber ini. Dan kalau untuk yang saya ini ya, ini ketika digulung, ini sebagai pengikatnya. Coba kita tes lipat ya. Bagaimana? Ini kan ukurannya segini. Ini ukuran yang paling kecil, ukuran S. Gimana kalau kita lipat? Sebesar mana jadinya? Oke, ketika dilipat, handuk ini jadi sebesar ini. Ketika kalian packing, kalau udah sebesar ini, tentunya tidak menggunakan space yang besar untuk di dalam tas ya. Jadi lebih ringkas, ringan, dan tentunya handuk ini mudah kering. Oke, itu dulu pembahasan saya mengenai handuk microfiber, handuknya para traveler atau orang-orang yang berkegiatan di outdoor yang pengen ringkas, berkegiatan dan mandi tanpa membawa handuk dengan space yang besar, space yang memakan tempat packing. Nih, handuk microfiber ini salah satu solusinya. Oke, itu dulu bahasan saya seputar kegiatan outdoor dan handuk microfiber ini. Jika kawan-kawan memiliki saran atau kritikan yang membangun, bisa kawan-kawan sharingkan di kolom komentar. Misalkan kawan-kawan ada rekomendasi lagi mengenai handuk-handuk microfiber yang menurut kawan-kawan bagus, ya bisa kita sharingkan di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan, bye-bye.